Kerajinan ini pun terus berkembang hingga zaman penjajahan Belanda. Sayangnya, pamor pleret sebagai penghasil keramik sempat redup saat Jepang berkuasa. Lihatlah keramik-keramik ini, cantik-cantik bukan? Sangat pas bila dipajang sebagai hiasan di dalam rumah. Ya, inilah keramik-keramik cantik dan menawan khas dari Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Selama ini Pleret memang sangat terkenal dengan hasil keramiknya. Pengrajin-pengrajin di daerah ini bahkan sudah menciptakan keramik sejak zaman Neolitikum. Kerajinan ini pun terus berkembang hingga zaman penjajahan Belanda. Sayangnya, pamor Pleret sebagai penghasil keramik sempat redup saat Jepang berkuasa. Meski begitu, keterpurukan itu tidaklah bertahan lama. Di tahun 1949, gaung Pleret sebagai penghasil keramik kembali terangkat. Salah satu penghasil keramik yang tersohor di Pleret adalah Eman Sulaiman. Lelaki berumur 45 tahun ini sudah menekuni seni keramik sejak tahun 1993. Sedangkan keahlian untuk mengolah tanah liat menjadi pajangan cantik ini diperolehnya secara turun-temurun. Karena memang dari orang tua, dari kecil udah mengenal keramik gitu. Jadi saya yang namanya keramik itu pas begitu inget aja udah tahu gitu keramik. Walaupun dari sekarang ada perbedaan yang signifikan gitu untuk model. Untuk menciptakan sebuah keramik, Eman harus menyiapkan sejumlah tanah liat. Tentu saja bukan sembarang tanah, tapi tanah liat yang bagus dan bermutu tinggi. Tanah liat seperti ini biasanya diperoleh Eman dari para pemasok tanah. Pembuatan keramik biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara manual atau hand wheel alias dibentuk dengan tangan. Sedangkan cara kedua adalah dengan mencetak, yakni dengan menggunakan gips. Hanya teknik ini dipakai untuk membuat karakter-karakter hewan. Sedangkan proses pembuatannya sendiri bisa dibilang gampang-gampang susah, seperti pembuatan pot bunga ini. Tak hanya harus memiliki keahlian, tapi ketelitian pun sangat diperlukan. Maklum saja, bila tidak cermat saat membentuk, bisa-bisa keramik tidak akan tampil cantik, tapi justru amburadul. Setelah selesai dibentuk atau dicetak, barulah dilakukan proses dekorasi atau pemberian motif. Namun proses ini hanya bisa dilakukan bila keramik sudah setengah kering. Langkah terakhir adalah proses pembakaran. Keramik dibakar dalam tungku khusus berbahan bakar kayu. Lama pembakaran sangat tergantung pada kebutuhan setiap keramik. Rata-rata keramik memakan waktu sekitar 24 jam untuk sekali pembakaran. Nah, sekarang keramik cantik siap ditawarkan. Bisa setengah jadi, bisa juga diberi pewarna agar terlihat lebih menawan. Kalau untuk domestik ya jelas kebanyakan sini Jakarta untuk barang pakainya. Terus untuk barang interiornya kebanyakan kami hampir 70% produk keluar. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menghiasi rumah Anda dengan keramik-keramik cantik ini?